Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, semuanya sehat? Sehat. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Dan di sini Ibu juga mengapresiasi kalian karena telah berhasil untuk melewati fase wawancara, kemudian sampai kalian bisa duduk di sini ya dan bertemu dengan Ibu. Gimana kira-kira kemarin waktu wawancara, deg-degan nggak? Deg-degan. Deg-degan. Ada yang sampai grogi, nervous gitu? Ada. Tapi sekarang perasaannya gimana? Ya senang tuh. Senang. Senangnya gimana, Mbak? Ya senang bisa terpilih tuh. Yang lain, apakah sama seperti Mbak ini? Ya Iya, sama. Oke. Sebelumnya izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Melby Ansiska, biasa dipanggil Bu Melby. Dan saya di sini sebagai guru BK di sekolah ini maksudnya. Ini kita kayaknya perlu kenalan dulu ya. Kira-kira ini sudah saling kenal belum? Belum. Oh, satu kelas kah? Enggak. Beda kelas. Oke. Di sini mungkin bisa langsung perkenalan aja. Sebutkan nama dan kalian di kelas berapa ya? Iya, Bu. Oke. Bisa dimulai dari siapa nih? Oke. Perkenalkan, nama saya Laurencia Amanda, bisa dipanggil Amanda. Saya dari kelas 11 IPS 1. 11 IPS. Selanjutnya? Ya, perkenalkan, nama saya Nana dari kelas 11 IPA 2. Oke. Selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Ada dari 11 IPA 4. 11 IPA 4. Selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Natasha dari 11 IPA 3. Oke. Sudah ya, berarti sudah tahu nama masing-masing, tapi pastinya belum terlalu hafal ini ya. Ibu ada permainan. Jadi nanti nyanyi Balonku Ada 5 sambil ini kalian puter pulpen ini, kemudian itu berhenti di siapa. Silakan Mbak yang memegang pulpen ini menyebutkan nama temannya satu-satu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, mungkin bisa kita mulai. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dor. Silakan Mbak Amanda ya tadi namanya. Iya. Oke, silakan. Kalau yang depan saya nih Mbak Natasha. Oke. Terus yang baju biru Mbak Dea. Oke. Terus Mbak Nana. Gimana? Sudah benar teman-teman? Benar. Benar. Oke, sekarang tinggal 3 orang. Kasih namanya Mbak. Balonku Ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dor. Oke, silakan Mbak. Ya, bisa-bisa ya ini Mbak Amanda. Oke. Satunya lagi Mbak Dea dan ini Mbak Natasha. Oke, siap. Tinggal berdua yuk, terakhir. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dor. Oke, silakan Mbak. Oke, untuk yang sebelah kanan saya Mbak Nana, depan saya Mbak Manda, dan sebelah kiri saya Mbak Natasha. Oke, apakah sudah benar teman-teman? Betul. Oke, yang terakhir berarti Mbak Natasha. Boleh saya ambil Mbak?
Sebelah kanan saya Mbak Dea. Oke. Depan saya Mbak Amanda. Iya. Depan saya ini Mbak Nana. Apakah benar teman-teman? Salah. Salah, itu salah. Coba tebak lagi Mbak. Berarti ini Mbak Dea, Mbak Iya. Nana, Mbak Amanda, Bu. Apakah benar teman-teman? Benar. Oke. Berarti sudah saling mengetahui nama satu sama lain ya. Iya, Bu. Nah, sebelumnya di sini apakah kalian pernah mengikuti kegiatan seperti ini? Ada wawancara terlebih dahulu, kemudian ada proses konseling ini. Apakah sebelumnya sudah pernah? Belum. Belum pernah. Baik, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Konseling kelompok. Kita kan sedang melaksanakan konseling kelompok ya. Di sini saya sebagai fasilitator kalian, di mana nanti saya membantu kalian dalam memecahkan permasalahan yang kalian alami. Tetapi kembali lagi kepada kalian, yang namanya konseling kelompok, di mana yang paling diutamakan dan dibutuhkan adalah kekompakan kelompok, di mana satu sama lain dari kalian itu harus saling membantu. Kayak misal Mbak Dea yang memiliki masalah, silakan teman-teman berkontribusi untuk memberi solusi atau memberikan apa ya, seperti apa pengalaman kalian yang bisa kalian buat masukan buat Mbak Dea. Bisa dipahami tentang konseling kelompok sendiri ini? Bisa. Ya, oke. Gimana nih, di antara kalian kira-kira ada yang punya permasalahan individu? Enggak pernah. Mungkin di kelas kalian pernah ada berantem antara kelas ini dan kelas ini? Enggak juga. Berarti ini ya sudah saling sedikit nyaman lah bahasanya, kan belum terlalu dalam. Betul seperti itu? Betul. Oke. Untuk selanjutnya kita tentukan terlebih dahulu. Jadi dalam konseling kelompok ini ada yang namanya konseling terbuka dan tertutup. Apakah kalian tahu tentang konseling terbuka dan tertutup? Belum. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu ya. Untuk konseling terbuka sendiri ini, di mana nanti kelompok dalam anggota ini, seandainya kalian memilih konseling terbuka, jadi nanti dalam kelompok kalian itu, misal satu orang, Mbak Natasha, sudah selesai permasalahannya, maka Mbak Natasha boleh meninggalkan kelompok dan diganti oleh kelompok baru, diganti anggota baru. Kalau konseling tertutup ini kalian akan menyelesaikan permasalahan kalian secara bersama-sama sampai akhir. Meskipun permasalahan salah satu dari teman kalian sudah selesai, maka orang yang permasalahannya sudah selesai tetap harus dalam kelompok tersebut. Di sini mungkin ada positif dan negatifnya ya. Untuk kalau konseling tertutup mungkin lebih cocok untuk orang yang memiliki kepribadian introvert, mungkin kayak susah untuk adaptasi, itu lebih cocok untuk memilih konseling tertutup karena dia beranggotakan yang sama sampai akhir. Kalau konseling terbuka ini ada plus minusnya juga. Plusnya kalian mendapat relasi yang baru, tapi minusnya nanti seandainya kalian bukan tipe orang yang mudah untuk beradaptasi, maka kalian susah untuk bisa adaptasi dengan teman baru, karena nanti pasti ada satu teman kalian yang sudah selesai permasalahannya pasti keluar dan masuk orang baru lagi, begitu seterusnya. Di sini silakan kalian memilih. Saya tanya satu persatu terlebih dahulu ya. Untuk Mbak Natasha, Saya mau tertutup aja. tertutup. Untuk Mbak Dea, Tertutup juga, Bu. Mbak Dea tertutup. Untuk Mbak Nana, Tertutup. tertutup. Untuk Mbak Amanda, Saya juga milih tertutup. tertutup. Jadi di sini semuanya memilih tertutup semua ya. Iya, Bu. Oke. Untuk konseling kelompok sendiri ini juga ada durasi waktunya. Kira-kira kalian cukup durasi berapa nih? Kira dari 45 sampai 1 jam berapa yang 90. Iya, 45 itu, Bu. 45 menit? Gimana yang lainnya? Iya, Bu. 45 setuju? Iya, setuju. Oke.
Kita tentukan juga di hari apa kita akan melaksanakan konseling ini. Dalam 1 minggu kira-kira kita bisa melaksanakan konseling berapa kali nih? 1 kali? Nggak mau nambah? Nggak. Oke, 1 kali. Di hari apa ini kira-kira? Jumat. Hari Jumat. Iya. Setuju hari Jumat semua? Iya. Yang setuju silakan angkat tangan. Semua ya? Iya. Setuju? 1 kali pada hari Jumat. Untuk jamnya sendiri nih, kira-kira kalian bisanya jam berapa? Takutnya nanti kan ada tabrakan antara kelas 1 dan kelas yang lainnya. Pulang sekolah aja. Pulang sekolah itu jam berapa Mbak kira-kira? Sebelum Jumatan ya. Sebelum Jumatan? Jam 11 kan pulangnya biasanya. Jam 11? Semuanya jam 11 pulangnya? Iya. Oke, berarti kira-kira ini kita bisa mulai melaksanakan konseling di jam berapa kalian? Habis Jumatan Bu jam 1. Iya. Habis Jumatan jam 1. Jam 1. Semuanya bisa jam 1? Iya bisa. Oke. Untuk tempatnya sendiri. Kalian lebih nyaman untuk konseling di dalam ruangan atau di luar ruangan? Dalam ruangan. Di dalam ruangan. Iya. Kira-kira bosen nggak kalau di dalam ruangan terus? Iya. Kondisional aja Bu. Kondisional. Iya kondisional aja. Gimana yang lainnya? Iya Bu. Oke. Di dalam konseling kelompok ini juga ada yang namanya norma dan aturan ya. Untuk aturannya sendiri, ketika ingin bertanya kira-kira enaknya gimana ya? Ada saran mungkin dari anak-anak? Angkat tangan? Hanya angkat tangan saja atau bagaimana? Ya bilang izin itu tidak ada pendapat atau apa gitu. Berarti angkat tangan sama izin bertanya. Gimana yang lainnya? Apakah setuju? Setuju semuanya. Dan kalau misal nih ada teman kalian yang tidak mengikuti sesi konseling itu, kira-kira apa konsekuensi yang bakal diberikan? Diperingati terlebih dahulu. Diperingati? Kira-kira diperingati berapa kali nih? 3 kali. Diperingati 3 kali. Kemudian kalau sudah diperingati 3 kali, Iya kalau tidak mau terusan dikeluarkan aja. di peringatan ketiga atau bagaimana? Iya Kira-kira. langsung. Mungkin ada tambahan lagi nih dari anak-anak. Kira-kira peraturan apa yang harus ada dalam sesi konseling pada sore hari ini? Sudah cukup sih Bu. Sudah cukup? Iya. Mbak Manda? Sudah cukup. Mbak Nana? Mbak Dea? Iya, sudah. Sudah. Mbak Natasha? Cukup? Oke, baik, saya akan membaca ulang ya. Jadi nanti konseling ini akan bersifat tertutup, yang dimana satu anggota ini akan menyelesaikan masalahnya keseluruhan dan tidak ada yang keluar. Dan untuk waktunya sendiri itu sekitar 45 menit dalam satu sesi, dan pertemuannya 1 kali dalam 1 minggu pada hari Jumat dan jam 1 siang. Kemudian untuk ruangannya sendiri di dalam ruangan atau kondisional, misal kalau bosan bisa di luar ruangan. Dan untuk peraturannya sendiri, jika ingin bertanya boleh angkat tangan dan bilang izin untuk bertanya. Dan untuk orang yang tidak masuk bisa diperingatkan 3 kali. Jika di peringatan ketiga setelah peringatan ketiga dia tetap tidak masuk, maka dianggap dia sudah keluar dari kelompok. Bagaimana? Apakah ada yang disanggah? Sudah setuju semuanya? Sudah. Oke. Di sini gimana nih kalian duduknya? Sudah nyaman apa belum? Sudah. Sama teman-temannya sendiri gimana perasaannya? Masih ada rasa canggung atau sudah ada perasaan nyaman? Mulai nyaman sih Bu. Mulai nyaman? Yakin? Iya, yakin. Oke. Jadi ini ya,
Mungkin nanti kalian bisa cerita ke teman-temannya dengan terbuka, dengan sejujur-jujurnya, dan kalian juga nggak perlu khawatir nih kalau misal nanti ada yang bocorin cerita kalian, karena kan kita kesepakatan dulu ini ya. Oh ya, kita kesepakatan juga gak boleh ada yang membocorkan cerita salah satu dari anggota. Jadi kita harus menjaga rahasia satu sama lain. Jangan ada yang dibocorkan ke orang lain selain satu kelompok ini. Apakah bisa dipahami seperti itu? Bisa. Ya, oke. Sudah siap untuk lanjut ke tahap selanjutnya? Siap, Bu. Siap? Siap. Oke. Di tahap selanjutnya ini proses konseling nanti akan dipilih ya salah satu dari kalian, kira-kira permasalahan mana yang paling berat. Silahkan menceritakan terlebih dahulu dan teman-teman nanti akan membantu anak yang terpilih untuk memberi solusi dan masukan. Oke, anak-anak sekalian, jadi nanti di sini kita akan masuk ke tahap selanjutnya ya. Sudah siap kan tadi? Sudah. Oke, jadi di sini nanti saya jelaskan kembali. Nanti ada satu orang yang dipilih permasalahannya yang paling terberat terlebih dahulu. Bukan berarti permasalahan kalian tidak begitu diperhatikan oleh saya ya, tapi kita utamakan permasalahan yang lebih berat agar nanti kalian juga bisa belajar juga dari teman kalian yang menceritakan permasalahannya. Oke, kira-kira bisa dimulai dari siapa ini yang menceritakan terlebih dahulu? Mungkin diceritakan inti-intinya saja. Mbak Nana siap untuk bercerita? Ya Bu. Oke, siap Mbak Nana. Ya Bu. Permasalahan saya tuh nggak enak gitu loh Bu untuk menolak ajaran teman saya. Iya apa Bu, kayak takut menyinggung hatinya gitu loh Bu. Oh iya. Kadang dia ngajak jalan, ngajak ya sekedar ngopi gitu Bu. Kalau mau bilang tidak bisa kan takutnya nanti sakit hati gitu Bu. Iya. Menjauh gitu Bu. Sudah Mbak Nana. Jadi Mbak Nana itu tidak enak sama temennya kalau misal diajak jalan-jalan, Iya. tapi Mbak Nana menolak. Iya. Ada tambahan lagi nggak Mbak Nana? Iya Bu. Sudah cukup? Oke, selanjutnya siapa yang ingin bercerita kembali? Mbak Natasha Bu. Oh, Mbak Natasha. Oke, Iya. Mbak Natasha boleh. Silakan. Kalau saya ini Bu, kan saya punya teman Bu. Iya. Ya teman dekat. Kita kalau main itu iya pakai uang sendiri sih Bu. Cuma ada satu kekurangan yang saya tuh nggak berani ukur gitu loh Bu, karena juga sungkan ya Bu, karena udah teman dekat. Kayak kita misal jajan gitu Bu, kita beli minum misal harga 8.000 gitu Bu, itu kan masih ada kembali 2.000 ya Bu. Nah kadang itu saya kalau main sama dia tuh udah harus siap ini Bu, udah harus siap uang pas semua. Oh, Kayak misal main bawa 50 itu saya harus beli apa dulu biar bisa mecah gitu loh uangnya dulu. Karena ya itu Bu, dia tuh kayak ya mungkin itu uang kecil ya Bu, tapi kan kalau jadi kebiasaannya kita juga meskipun uang 2.000 kan ya kita butuh kan Bu. Iya betul. Akhirnya waktu saya ngasih 10.000 ya, kalau udah tahu harga misal minimal 8.000 ya saya udah harus kayak siap-siap ikhlas Bu buat 2.000 ya Kak balik. Dan itu kayak ya udah kebiasaan gitu loh Bu. Makanya kalau main sama dia itu bawaannya itu kayak kelihatan perhitungan, tapi bukan karena perhitungan ya Bu. Dia kayak ya itu tadi awal tuh dari uang besar sampai dia tuh harus saya minta lebih kembalian, saya mana kembalian baru dia ngasih Bu. Nah udah dari besar habis itu saya makin sering main sama dia, padahal kita juga teman dekat. Cuma kembali 2.000 aja ya, iya meskipun gitu ya berarti itu kayak uang gitu. Ya itu saya tuh kayak mau ya sungkan takut ngelukain hatinya tadi Bu. Itu saya bingung, tapi saya juga gak nyaman gitu. Oke, jadi di sini tadi Mbak Natasha inti dari ceritanya Mbak Natasha itu nggak enak sama temennya yang suka ya hitungannya kayak memanfaatkan uangnya Mbak Natasha gitu ya, dan Mbak Natasha nggak enak untuk menolak itu. Ya itu Bu, mau minta itu kayak ya sungkan gitu. Ya, ada tambahan lagi nggak Mbak Nana? Mbak Natasha? Sudah cukup. Sudah cukup? Oke Mbak Dea, silakan. Ini Bu, saya kan punya teman deket banget. Nah, siap ada tugas itu dia kayak apa ya, minta nyontek ke saya gitu loh Bu. Iya. Terus
kayak mesti bubuk-bubuk dia mana tugasmu aku lihat gitu. Nah gimana ya Bu, caranya tuh saya ngomong ke dia kan biar dia nggak sakit hati, soalnya apa ya, saya ngerasanya tuh dia tuh makin bergantung ke saya gitu Bu. Oh gitu. Jadi intinya permasalahannya Mbak Dea ini, ada temennya Mbak Dea yang selalu bergantung ke Mbak Dea tentang tugas, dan Mbak Dea ini ingin menolak tapi bingung gitu caranya Iya. gimana biar temennya nggak sakit hati. Iya. Ada tambahan lagi Mbak Dea? Enggak. Sudah? Oke. Saya lanjut ke terakhir ya, Mbak Manda. Silakan Mbak Manda. Permasalahan saya hampir sama kayak Mbak Dea. Ya. Tapi bedanya ini kita beda sekolah. Oh beda sekolah. Iya, karena dulu waktu SMP kita tuh deket banget. Terus waktu SMA kita beda sekolah. Nah dia ini setelah SMA ini tuh, kalau Mbak Dea kan temennya kan minta contekan terus. Iya. Kalau temen saya ini minta buat kayak tolong dong bantuin kerjain tugasku. Karena saya mikirnya kayak ini tuh temen deket banget dan cuma salah satunya, jadi saya tuh bingung cara nolongnya tuh kayak gimana ya biar dia juga nggak sakit hati juga. Karena selama ini juga belum pernah mencoba buat nolak, kayak bilang kayak nggak bisa aku kalau bantuin kamu terus, nggak bisa aku kalau ngerjain tugasmu terus. Itu belum pernah saya lakukan karena dia itu takut dia tersinggung, takut dia tersinggung. Oke. Jadi di sini inti permasalahannya Mbak Manda itu, Mbak Manda punya teman yang tidak satu sekolah tapi selalu meminta tolong Mbak Manda untuk mengerjakan tugasnya. Iya. Dan Mbak Manda mau nolak pun takut anaknya tersinggung atau sakit hati. Iya Bu. Ada tambahan nggak Mbak kira-kira? Nggak ada itu Bu. Sudah? Oke, di sini semuanya sudah menceritakan tentang permasalahan masing-masing ya. Sekarang Bu Melbi minta untuk kalian perkirakan sendiri kira-kira seberapa parah permasalahan kalian. Bu Melbi akan kasih skala dari 1 sampai 10, di mana angka 1 itu perasaan kalian yang enakan, dan kalau semakin naik skalanya maka itu perasaan kalian yang tidak enakan. Itu nanti silakan ditakar dan dikira-kira ya, sesuaikan dengan permasalahan kalian. Seberapa berat permasalahan kalian? Oke, dimulai dari Mbak Natasha. Berapa skala permasalahannya? 6 sih Bu. 6. Untuk Mbak Dea? 5 Bu. 5. Mbak Nana? 5. 5. Kalau Mbak Manda? Saya mungkin 7. Mbak Manda 7. Oke, berarti di sini sudah kita dengarkan tadi ya, Mbak Manda bilang kalau skala permasalahannya cukup tinggi, yaitu 7. Di skala 7. Mungkin Mbak Manda bisa terlebih dahulu menceritakan tentang permasalahannya. Silahkan Mbak Manda. Nah tadi kan saya udah cerita tuh kalau saya punya teman dekat, terus dia selalu minta tolong buat dikerjain tugasnya. Ya. Di situ kadang tuh saya pengen nolak, tapi ini tuh teman dekat saya gitu. Gimana caranya nolak secara halus, kata-katanya tuh kayak gimana gitu loh, biar dia tuh nggak sakit hati, nggak tersinggung, terus nanti nggak menjauh juga. Karena saya tuh sebenarnya tipe orang yang susah buat bergaul sama orang lain ya. Jadi karena saya cuma punya teman satu, jadi mau nolak semua permintaan dia tuh susah gitu. Sebelumnya pernah mencoba atau ada rencana untuk kalau dia minta tolong lagi aku bakal nolak, itu pernah nggak Mbak? Kepikiran kayak gitu pernah, cuman buat ngelakuinnya tuh kayak enggak gitu Bu. Saya kira nggak usah, bisa bantuin aja. Berarti di sini Mbak Manda membantu terus menerus gitu ya Mbak? Iya. Dan di sini karena Mbak Manda juga susah untuk adaptasi dengan orang baru, sehingga ya udah itu temanku satu-satunya, apa benar begitu Mbak? Iya Bu. Oke, teman-teman nih gimana, sudah mendengarkan cerita tentang Mbak Manda? Sudah. Apakah sudah dipahami? Sudah. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman tentang permasalahannya Mbak Amanda? Masih belum Bu. Masih belum. Mungkin dari kalian nih ada yang memberi masukan ke Mbak Manda sesuai dengan pengalaman kalian. Kira-kira mungkin kalian ada yang berpengalaman seperti Mbak Manda, silakan bisa memberi masukan kepada Mbak Manda. Ayo silakan dari teman-teman.
Siapa yang ingin memberi masukan kepada Mbak Manda? Kalau saya sendiri sih masih bingung ya Bu, karena kan sama-sama mengalami hal yang sama. Jadi masih Ya. bingung gimana sih caranya buat ngomong biar teman kita tuh nggak sakit hati gitu Bu. Oh, berarti di sini Mbak Dea masih bingung gitu ya gimana cara mengatasi permasalahan Iya. tersebut. Kira-kira Mbak Dea memiliki rencana atau kepikiran untuk membuat strategi gimana cara menolaknya Mbak? Mungkin masih ada kayak rencana-rencana dalam pikiran sendiri, mungkin ada. Kalau itu sih mungkin saya pengen bilang ke dia, intinya tuh gini loh Bu, tak kerjain dulu punyaku, tak selesaikan dulu, nanti kamu tak bantu, tapi bukan dalam artian kamu nyontek punyaku sepenuhnya, kamu tak ajari mana yang nggak bisa. Nah tapi aku tuh masih bingung cara ngomongnya ke temanku itu gimana gitu loh Bu. Oh gitu, dan itu mungkin pemikirannya Mbak Dea mungkin bisa disampaikan dan disarankan kepada Mbak Manda. Jadi Mbak Manda tadi apakah sudah mendengarkan tentang apa yang dibicarakan oleh Mbak Dea? Sudah. Gimana Mbak? Bisa dipahami kah dari pernyataannya Mbak Dea tadi? Sudah bisa. Sudah bisa. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada masukan untuk Mbak Amanda? Belum Bu. Belum. Mbak Natasha bagaimana? Mungkin memiliki pengalaman? Sepertinya memiliki banyak pengalaman ini Mbak Natasha ini ya. Enggak Bu, Enggak. ya saya setuju sama Mbak Dea sih Bu, kadang-kadang sulit kalau sudah jadi teman dekat ya Bu. Ya kayak saya kasus uang tadi Bu. Oh Uang iya. negur juga ya sungkan, tapi ya kalau diterusin ya kita yang capek sendiri kan Bu. Itu. Oke. Jadi dari teman-teman sudah ini ya, sudah maksudnya mungkin ada solusi dari teman-teman? Belum ada? Belum. Bingung juga. Masih bingung. Masih bingung Sama juga ya. masalahnya. Oh iya. Untuk Mbak Manda sendiri, apakah Mbak Manda pernah membuat strategi untuk menolaknya? Maksudnya, oh iya, pokoknya aku nanti kalau dia minta tolong lagi, pokoknya harus tak tolak. Apakah Mbak Manda pernah berpikir seperti itu? Kalau berpikir pernah sih, tapi kalau buat ngelakuinnya itu Iya. belum pernah sama sekali. Tapi udah pernah ada niatan gitu. Karena kan saya juga mikirnya kalau saya terus-terusan bantuin, nanti tugasku juga keteteran, nggak selesai. Gitu. Di sini juga kalau boleh saya tahu ya, apakah ada feedback dari temannya Mbak Amanda sendiri ketika Mbak Amanda sudah melakukan semuanya lah istilahnya, Mbak Amanda selalu membantu. Apakah teman Mbak Amanda ini juga membantu Mbak Amanda? Kayak sejauh ini belum ada feedback sih Bu. Soalnya kalau setiap saya minta tolong sesuatu ke dia juga kayak aku lagi di luar nih, aku lagi main, aku juga pekerjaannya banyak, nggak bisa bantuin kamu. Oh gitu. Oke teman-teman, tadi sudah mendengarkan tambahan cerita dari Mbak Manda ya. Itu kira-kira menurut teman-teman gimana? Mbak Manda sudah melakukan yang terbaik untuk temennya, tapi temennya tidak ada feedback nih untuk Mbak Mandanya. Kira-kira mungkin teman-teman ada saran kembali? Ya mungkin dicoba dulu kayak berapa hari gitu Bu. Ya maksudnya waktu dia minta tolong gitu Mbak Manda. Itu beda sekolah ya Mbak? Beda sekolah. Kalau nggak dibantu itu udah langsung ke ini enggak, mestinya dia udah nggak mau berteman. Pernah Mbak Manda coba mungkin gitu. Kalau itu juga pernah sih. Itu salah satu ketakutannya, makanya nggak pernah nolak. Iya kayak itu Bu, tapi kan kalau nggak mau nolak terus ya kayak tahu kehilangan juga nggak sih soalnya karena cuma teman satu-satunya. Tapi kalau lama-lama di itu Mbak Manda nggak pernah ngerasain kayak apa ya, kayak nggak nyaman, kayak keganggu gitu, pasti rasain itu. Iya ya, masa ya. Oke. Iya benar juga ya Bu, karena kan teman Iya. dekat ya. Tuh. Apakah sudah dari Mbak Natasha? Iya, sudah. Ada tambahan lagi mungkin Mbak Natasha? Enggak sih Bu. Enggak. Untuk Mbak Manda sendiri gimana tentang masukannya Mbak Natasha? Kira-kira masuk nggak sama permasalahannya Mbak Manda? Masuk, cuman ya itu aku masih bingung gimana caranya buat nolak gitu, karena kan udah Oke. lama dekat, terus sama keluarga juga udah kayak dianggap keluarga sendiri gitu sih, kayak makin susah nolak. Iya iya betul. Tapi dari diri Mbak Manda sendiri sudah ada niatan untuk berubah ya? Iya ya. Dan datang ke sini pun Mbak Manda juga sudah memiliki tekad yang kuat untuk berubah. Iya.
Oke. Jadi teman-teman, di sini kita nanti akan menggunakan teknik latihan asertif. Sudah pernah dengar sebelumnya? Udah Bu. Belum ya? Oke, saya jelaskan terlebih dahulu tentang teknik latihan asertif ini sendiri. Teknik latihan asertif ini sendiri itu akan membantu kalian untuk ini permasalahan kalian semuanya pada nggak enakan, takut nyakitin hati orang lain, takut menyinggung hati orang lain kalau menolak ajakannya ya, atau menolak permintaannya. Nah, posisi kalian sekarang itu jadi ada dibagi menjadi 3 ya. Ada agresif, asertif, dan pasif. Posisi kalian sekarang ini sekarang berada di posisi yang pasif, di mana kalian memiliki rasa yang tidak enak untuk menolak permintaan orang lain. Ketika kalian memiliki perasaan tersebut, maka kalian harus menaikkan perasaan tersebut menjadi sikap yang lebih asertif. Untuk sikap agresif sendiri ini, di mana kalian itu orang yang temperamen bahasanya. Kalau bahasa sekarang apa bisa dipahami bahasa saya? Temperamen? Bisa Bu. Mungkin ada yang bisa ngasih contoh nih, temperamen itu seperti apa? Ya alot gitu. Alot. Kemudian ada lagi, mungkin teman-teman Gampang marah. Iya, gampang marah. Ada lagi Suka ngegas mungkin. suka ngegas. Ada lagi mungkin dari teman-teman, dari anak-anak. Oke. Nah, nanti di sini Bu Melvi akan membantu kalian untuk menaikkan sikap kalian menjadi asertif ini. Sikap asertif ini dimana kalian nanti bisa lebih plong untuk menolak orang lain dan kalian tidak merasa terbebani. Oke, saya kasih contoh ya. Misalnya permasalahannya Mbak Manda tadi disuruh dimintain tolong temennya untuk mengerjakan tugas. Gimana jawabannya Mbak Manda? Kalau misal seandainya Bu Melvi jadi temennya Mbak Manda nih, Manda minta tolong dong, ini kerjain tugasku soalnya aku lagi repot. Ya udah sih, kirim aja barang yang saya kerjain. Beneran ya kerjain punyaku? Iya, nanti aku kerjain. Nah, di sini Mbak Manda menerima permintaan temennya. Kemudian kalau tapi sebenarnya Mbak Manda ini gimana rasanya? Apakah Mbak Manda ikhlas untuk membantu? Sebenarnya enggak Bu. Bagaimana? Sebenarnya enggak. Sebenarnya kayak dulu kerjaanku juga banyak, aku juga repot gitu. Nah, itu teman-teman yang dimaksud pasif. Jadi kalian sebenarnya juga repot, tapi kalian tuh nggak mampu gitu loh untuk menolak permintaan orang lain. Sebenarnya itu juga beban buat kalian. Nah, kemudian saya kasih contoh untuk menjadi perkataan yang lebih asertif. Contohnya seperti gini. Wah, ternyata tugasmu juga lumayan banyak ya. Gimana kalau misal kita mengerjakan sama-sama, nanti aku ajarin deh gimana caranya biar nanti kita bisa kerja kelompok atau kamu mengerjakan tugasmu, aku juga mengerjakan tugasku. Jadi secara nggak langsung Mbak Manda itu menolak, tapi tetap mengajak, tetap merangkul. Jadi yang ditolak ini tidak merasa tersakiti seperti itu. Mungkin Mbak Natasha nih bisa memberi contoh, misal dari permasalahannya Mbak Manda. Saya jadi gimana Bu? Tadi kan Mbak Manda kan nggak enak nolak temennya untuk mengerjakan tugas. Kira-kira jawabannya seperti apa? Coba bisa diulang lagi mungkin kata-kata saya tadi. Ya tugasnya banyak ya, tapi kayaknya kalau aku yang ngerjain sendiri daripada nanti salah, ya aku bantu ngerjain bareng aja gitu. Oke, itu juga bagus. Iya. Berkat apa? Susunan katanya. Untuk Mbak Dea sendiri, bagaimana Mbak Dea? Kan tadi Mbak Manda nggak enak nih nolak buat ngerjain tugas temennya. Kira-kira nolak yang asertif itu seperti apa? Tadi yang mungkin bisa dicontoh seperti apa yang sudah saya contohkan. Mungkin dengan bilang gini Bu, bagaimana kamu yang nggak paham, ayo aku bantu, aku ajarin, kita kerjakan bareng-bareng, mungkin gitu Bu. Oke, jadi itu juga asertif ya. Jadi
menolak tapi tetap mengajak. Jadi ya sama-sama enak lah, nggak terbebani di Mbak Mandanya sendiri. Untuk Mbak Nana yang terakhir, gimana nih Mbak? Ya Bu, gini. Gimana kalau kita kerjakan bersama-sama, kamu mengerjakan tugasmu, aku juga mengerjakan tugasmu, jadi kita bisa cepat selesai meskipun dengan bersama-sama gitu. Oke, dari sini apakah sudah bisa menalar lah bahasanya kalau misal tentang permasalahan yang kalian alami dengan menaikkan untuk menjadi pribadi yang lebih asertif, apakah sudah bisa membayangkan? Sudah Bu. Sudah. Apakah sudah dipahami tentang latihan asertif ini? Sudah. Sudah. Terus apa Jar? Aduh. Main kayak ikut kelas. Oh iya. Yang mama. Oh iya. Ini kan sudah paham semua ya tentang latihan asertif. Jadi di sini Bu Meldi akan memberikan kalian tugas. Kira-kira apa nih tugasnya? Ada yang tahu? Tidak. Dia soalnya belum dikasih tahu. Oke. Tugasnya silahkan praktekkan ini di rumah sesuai yang Ibu ajarkan. Ketika kalian mengalami perasaan yang pasif, silakan naikkan menjadi asertif. Seperti yang Ibu ajarkan tadi, sudah Ibu suruh praktek satu-satu ya tadi untuk mengucapkan. Iya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa kita contohkan satu persatu untuk agar kalian lebih paham lagi. Misal contohnya Mbak Natasha dengan permasalahannya, kira-kira gimana caranya Mbak Natasha untuk menolaknya secara asertif? Kalau dari yang kasus saya ya mungkin enak gimana ya, bisa juga belum ngomong. Maaf itu apa, ketika kamu pakai ya ada kembalian enggak, mungkin tanya gitu ya Bu. Kan saya iya kayak bingung cara minta uang saya lagi itu tadi. Oke, mungkin bisa saya kasih contoh terlebih dahulu ya Mbak Natasha. Mungkin bisa ngobrol baik-baik ke temennya. Ini apa namanya? Aku aja deh yang beli makanannya. Nanti kalau kamu pengen beli makananmu sendiri, monggo. Jadi kita beli makanan masing-masing gimana biar enak, kan kita pasti beda selera. Dan takutnya nanti kalau aku nitip ke kamu, nanti kamu keberatan bawanya. Mungkin bisa menolak secara baik gitu ya Mbak. Jadi nanti ya sudah pakai uang masing-masing, Mbak Natasha pakai uang sendiri dan Mbak yang tersebut pakai uangnya sendiri. Apa bisa dipahami Mbak? Bisa. Mungkin bisa diulang kembali perkataannya. Ya mungkin nanti kita waktu beli jajan, aku mau beli jajan yang sana aja ya gitu. Nanti kamu beli jajan yang kamu suka aja gitu. Nanti kalau misalnya apa namanya udah, nanti kita baru jalan-jalan lagi bareng-bareng gitu. Oke, bagus Mbak Natasha. Selanjutnya Mbak Dea. Mbak Dea, apakah sudah memiliki gambaran untuk mengatakan kata-kata yang asertif untuk temannya? Mungkin kalau dari saya itu ini Bu, kamu kerjakan dulu aja sebisamu. Nanti kamu mana yang nggak paham boleh tanya ke aku, nanti tak bantu. Jadi biar dia itu ada usaha dulu gitu loh Bu, nggak langsung nyontek punya saya gitu. Oke, jadi Mbak Dea sudah ada gambaran ya untuk bagaimana cara menolak dengan baik. Untuk Mbak Nana sendiri bagaimana? Ya Bu, mungkin mungkin saat ini kita nggak bisa jalan. Mungkin besok kita jalan bersama. Karena saya lagi ada keperluan sebentar. Ini kayak gitu Bu. Oke, boleh saya tambahi Mbak Nana? Ya Bu. Untuk latihan asertif, untuk perkataan asertif ini mungkin Mbak Nana bisa mengapresiasi temannya Mbak Nana terlebih dahulu. Karena pasti temannya Mbak Nana kan mengajak dengan sangat excited ya. Jadi mungkin bisa ditolak dengan cara, ih aku juga mau sebenarnya jalan-jalan sama kamu, tapi gimana ya, aku hari ini benar-benar lagi nggak ada uang dan aku harus mengerjakan tugas-tugasku. Mungkin
bisa, tapi minggu depan. Gimana Mbak Nana mungkin bisa mengulangi perkataan saya? Ya. Ya, apa? Adik-adik, kamu siapa itu? Aku burak. Oh, makanya. Ini Oke. semua. Tolong ya. Mungkin bisa saya tambahi ya Mbak Nana. Jadi mungkin Mbak Nana bisa mengatakan dengan apresiasi terlebih dahulu. Pasti temannya Mbak Nana kan ngajak Mbak Nana dengan penuh full excited gitu ya Mbak, sehingga dia memilih Mbak Nana untuk diajak jalan-jalan. Mungkin bisa ditolak dengan cara, iya aku juga sebenarnya mau jalan-jalan sama kamu, tapi gimana ya hari ini aku masih ada tugas yang harus diselesaikan. Mungkin besok deh, besok gimana, kalau besok mau nggak gitu. Gimana Mbak Nana, mungkin bisa dipraktekkan ulang perkataan saya. Iya, aku mau jalan-jalan sama kamu, tapi aku ada tugas kuliah nih. Gimana kalau jalannya besok? Oke, mungkin bisa ditambahkan, iya aku sebenarnya ini juga mau gitu, jangan kayak gimana ekspresinya Mbak Nana yang excited itu juga. Oke, sudah paham ya Nana tentang learning assertive ini dan sudah tahu caranya semua ya? Ya sudah, Bu. Setelah ini silakan dicoba untuk dipraktekkan ketika di luar sesi konseling agar kalian bisa memahami tentang latihan asertif tersebut. Oke, waktu sudah 45 menit ya anak-anak, mungkin bisa saya akhiri setelah ini. Sebelumnya tapi apakah ada pertanyaan dari teman-teman, dari anak-anak? Tidak ada? Tidak. Oke, langsung saja saya akhiri ya sesi konseling pada sore hari ini. Dan jangan lupa hari Jumat depan kita ada pertemuan kembali pada jam 1 di hari Jumat. Oke, semuanya ingat ya. Mungkin bisa saling mengingatkan nanti antara satu sama lain. Oke, saya akhiri sesi konseling pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.